mat kuliah tesnya 4 kali gitu ya. Dan kalau mau tes itu belajarnya berminggu-minggu gitu ya. Kadang-kadang malam tuh nggak tidur ya. Perjuangan luar biasa ya. Semuanya ya, semuanya termasuk orang yang memiliki satu bisnis yang sukses ya, orang yang mungkin hebat-hebat itu pasti pengorbanannya luar biasa. Nah, sejarah ini, sejarah-sejarah orang-orang yang sukses seperti para nabi ya, itu juga luar biasa. Contoh ya, seperti Nabi Nuh, bagaimana perjuangannya ya. Nabi Nuh itu berjuang untuk berdakwah itu walaupun sampai 900 tahun lebih ya, itu dakwahnya saja berarti umurnya lebih dari 900 ya. Iya, dakwahnya aja itu 900 lebih, itu dakwahnya saja. Dan yang ikut tidak seberapa ya, bahkan istri dan anaknya ikut nggak ikut ya, sampai digambarkan dalam Al-Quran itu dalam surat At-Tahrim ya, ya duraballahu mathalil ladzina kafaru imra'ata nuhin wa imra'ata lut kanata tahta amrayni min ibadina shalihaini wa khanatahuma wa lam yughniya anhuma ya, dan seterusnya. Itu contoh nyata ya, orang yang dimuliakan oleh Allah kemudian melaksanakan tugas sebagai seorang nabi, ini tantangannya luar biasa ya. Sampai apa, korban perasaan ya, menyuruh orang, ternyata istri dan anaknya ini ternyata juga tidak mengikuti. Coba bagaimana ya. Kemudian juga istri Nabi Nuh, Nabi Lut ya, suaminya Nabi, ternyata istrinya juga tidak mau beriman ya. Coba perasaannya bagaimana ya. Ini Nabi Muhammad gitu ya, Nabi Muhammad SAW ini dakwahnya luar biasa, walaupun merupakan orang yang sangat dikasih oleh Allah, tapi ternyata di lapangan beda ya. Di lapangan ya, ini memang Allah melindungi ya, Allah melindungi. Nah, ini untuk menjadi suatu contoh kepada kita semuanya ya, ketika kita bergerak dalam satu kebenaran, ini ujian pasti akan menimpa ya, seperti Nabi Muhammad SAW yang kemarin saya contohkan ya, yang dari usaha akan dibunuh oleh orang-orang Quraisy, oleh orang-orang Yahudi ya, oleh orang-orang paganisme, ini usaha untuk membunuh ya, targetnya adalah membunuh Nabi ya. Allah melindungi ya Nabi Muhammad ya. Nah, bedanya kalau Nabi Muhammad ini orang yang pertama kali untuk mendukungnya adalah istrinya gitu ya. Jadi istri Khadijah inilah yang pertama kali yang mendukung, kemudian pamannya, kemudian juga anak-anaknya ya. Ya, kalau semuanya ya, bahwa sejarah dakwah, sejarah orang sukses yang kedua adalah sejarah pengorbanan ya, termasuk juga kita gitu ya. Kita ketika kita sudah diberikan ilmu ya, kita sudah punya gelar S1, ada yang S2, Mas Alis, Faiz juga begitu, Ustadz, siapa lagi, siapa, Bu Riri, terus ada lagi yang S2, Bu Halimah ya. Iya, boleh ya. Jadi antum semua yang mau S2 silahkan ya. S2 kan murah ya di STAIN itu ya. Kalau S2 UT ada nggak? S2 UT nggak ada ya. Ya, jadi memang masa-masa untuk belajar, untuk menimba ilmu ya, itu juga penuh satu pengorbanan. Kalau memang itu dituntut dalam suatu pendidikan, silakan saja ya untuk menuntut ilmu, bila perlu sampai S3 ya. Ya, S4 nggak ada ya, S3. Jamir Bagia itu sejarah suatu pengorbanan. Kemudian saat ini ya, kita sebagai seorang guru. Nah, apa yang dituntut dari seorang guru ya, di sini saya sampaikan ya. Ya, yang merasa guru ya, yang pertama ya,
guru itu harus menjadi suatu teladan yang baik. Ini sering saya sampaikan ya, bahwa kita sebagai seorang guru ya, ini harus menjadi suatu teladan yang baik di lingkungan kita ya, terutama ya untuk menjadi teladan bagi murid-murid kita. Kalau sebagai seorang suami menjadi teladan bagi keluarganya ya. Seorang dai ini juga harus menjadi suatu teladan ya. Maka di antara ancaman dalam surat As-Saff itu apa? Ya, apa? Ada yang hafal ayatnya? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Ini sebenarnya kita tidak takut dengan ayat itu ya, maksudnya ya. Maksudnya ketika kita membaca, ketika kita mengajar dan sebagainya, ini itu menjadi suatu acuan kepada kita supaya kita bukan hanya bisa mengatakan, tapi sebisa mungkin kita juga melaksanakan. Jadi kontrol. Contoh misalnya ya, antum sebagai orang yang biasa khotib, ya khotib, ada kewajibannya apa? Kewajibannya sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Dalam satu sisi ada Allah akan mengancam kaburu maktan indali antakulu malatahwalun ya. Nah, kalau hanya takut ancaman, nggak ada lagi yang akan bisa menyampaikan karena takut ya. Jadi usahakan ketika kita menyampaikan, maka itu sebagai controlling dalam kehidupan kita gitu ya. Jadi misalnya ada khotib atau orang yang biasa untuk berceramah, maka apa yang disampaikan itu juga sebagai suatu kontrol mulai dari diri kita dan kepada orang lain ya. Ini yang maksud dengan teladan. Nah, di dalam rumah tangga juga begitu ya. Rumah tangga, bapaknya juga menjadi teladan, termasuk mbak-mbaknya yang sebagai seorang istri misalnya, ini juga menjadi suatu teladan bagi anak-anaknya. Kemudian yang kedua ya, ini untuk para guru ya, selain untuk menjadi teladan, yang kedua adalah usahakan menghargai setiap siswa ya. Maksudnya apa? Siswa itu kan wataknya beda-beda ya. Ya. Kalau ada siswa dalam kelas itu 20, ini bisa jadi wataknya ada 20, bahkan mungkin ada yang lebih. Itu ya. Ya, watak double ada juga itu ya. Ya. Dan satu yang harus diberikan kesabaran ya para guru ini. Ya. Ya. Saya juga pernah ya ngajar bahasa Arab waktu awal-awal itu di MIM Banjar, MIM mana 46 itu Bandar Joyo ya. Pernah saya dulu itu ngajar bahasa Arab setahun. Ya. Waktu itu saya masih punya sepeda ya. Jadi 38 nyepet ke MIM ya. Udah lama ya. Tahun, berarti saya sudah di sini 9, bentar, tahun berapa ya? Ngetek lali ya? Iya, tahun 2001. Gimana? Ya udah, saya sana aja udah termasuk udah MIM tua itu. Iya, tahun 2000. Ya nyepeda saya dari 38 ke sana. Ya. Pernah juga dulu ya waktu tamat SMA itu ngajar MTS ya di Waibunguran. Ini ya beda ya karakter anak itu ya. Ya. Kalau ngajar TPA 8 tahun. Ya. Dari tahun 87 ya sampai tahun 94 TPA di Metro ya, sudah terbiasa dengan anak-anak. Nah kita menyadari ya bahwa memang karakter anak itu beda-beda ya, beda-beda, dan kita harus memahaminya ya. Setiap anak mungkin yang kita pandang goblok gitu ya, ya suatu saat belum tentu dia goblok ya. Ya ternyata di lapangan ya suksesnya anak kedepannya itu belum tentu yang dia secara akademiknya itu mereka goblok gitu ya. Yang kita pandang goblok ya. Ya ternyata ketika di lapangan akan berbeda
Gitu. Eh, jadi usahakan untuk setiap siswa kita hargai seberapapun kemampuan mereka ya. Ini. Tapi kalau sudah menyangkut masalah mungkin kebandelan tidak mau ibadah misalnya, nah itu harus kita arahkan ya. Ini karena ini suatu yang pokok. Kemudian yang ketiga, bisa membangun hubungan yang baik ya, baik hubungan itu ya kepada siswa bahkan kepada orang tua dan masyarakat ya. Mungkin ini Mas Mul kalau di sana ikutan enggak? Yasinan enggak? Enggak termasuk yang ikut kelompok enggak ya? Enggak ya? Kalau undangannya modelnya gimana? Maksudnya sampai sendiri ya Pak? Oh gitu ya. Kalau mahajatan gitu, apa kematian gitu ya? Oh iya, iya. Nah ini karena pada dasarnya lingkungan kita itu sebisa mungkin juga bisa bermanfaat untuk lingkungan sekitarnya, gitu ya. Jadi keberadaan kita bisakah juga memberikan suatu manfaat kepada lingkungannya. Jadi jangan terkesan kita itu menyendiri, nggak mau bergaul. Ya ini kita hilangkan. Ya terutama ya yang tinggal di situ ya, Mas Mul, Mas Dimas. Ya itu gantian kalau emang ada undangan datang ya. Maksudnya apa? Supaya keberadaan kita itu juga bermanfaat dan kita harus menjaga hubungan baik ya, baik kepada bahkan kepada orang tuanya ya. Ini terutama yang wali kelas ya. Ini juga hubungan kepada wali wali siswa atau wali atau orang tua siswa yang juga harus dijaga. Kemudian tentu ya bagi kita sebagai seorang guru, bagi antum sebagai seorang guru ini pengennya dan harus gitu ya untuk meningkatkan kualitas ya dengan kualitas dalam hal mengajarnya. Dimulai dari harus terus belajar untuk mengasah diri ya. Kalau guru bahasa Inggrisnya siapa bahasa Inggris? Guru bahasa Inggrisnya siapa? Enggak ada. Siapa bahasa Inggris? Oh gitu. Kemana ini? Enggak berangkat semua. Di SMP ya? Di SMP 4. Oh ya. Pak Wahyu nggak ada kabar. Nah, kalau nggak salah Pak Mul ya, kalau bersangkut pautnya dengan apa namanya pondok pesantren ya modern itu bisa ada keunggulannya Inggris dan Arab. Ya, pernah nggak ada keunggulan dalam bahasa Arab, bahasa Inggrisnya ada nggak kira-kira? Unggul di mana bahasa Inggrisnya untuk pondok kita? Karena pondok dengan sekolah nggak bisa dipisah ya saya kira ya, nggak bisa dipisah. Gimana keunggulannya di mana dalam hal bahasa Inggrisnya? Pernah nggak ditampilkan di depan umum setiap minggu itu untuk mungkin ya kalau nggak salah kemarin saya usul saya itu setiap habis upacara ya kemudian selesai anak-anak duduk ya kemudian tampilkan itu ya dilatih untuk bahasa Inggrisnya ya ceramah bahasa Inggris kontrol sebentar kemudian juga bahasa Arabnya gitu ya. Guru bahasa Arabnya siapa lagi? Hah? Ganjar siapa lagi? Pak Mulyono. Pak Mul siapa lagi? Reza siapa lagi? Snopal. Snopal siapa lagi? Nah ini perlu ya coba bahasa Inggris bahasa Arab itu sering tampilkan ya seminggu sekali di acara upacara itu ya setelah Senin upacara tampilkan ya dilatih dulu seminggu kasih tag ya walaupun tidak panjang ya, berapa baris hafalkan dengan intonasi yang pas
ini bergilir. Ini ya. Ini kemudian Pai sama Pai. Sali sama siapa? Indra. Indra sudah mau lulus. Apa lagi? Nah, coba ini Pai itu kan mudah ya. Maksudnya mudah itu bisa dipelajari, bukunya bisa dihafal dan sebagainya. Ini prestasi apa yang sudah dicapai Pai ini? Ya, LCT Pai udah pernah juara belum? Pernah Pak di Semansa. Semansa ya. Setelah itu, ya kalau kayak yang tingkat Lampung Timur itu pernah nggak? Pernah tingkat kabupaten pernah juara nggak? Oh gitu ya. Ya dulu ya. Nah, kan bisa dulu dipertahankan prestasinya. Apalagi yang ini, yang ya OSN. Siapa gurunya? 25. Apalagi MTK. MTK siapa? Nah, apalagi? IPA. Ya. Ternyata gini ya, saya mengamati di Man 1 Metro ya, mungkin ada yang lulusan sana. Man 1 Metro itu kan terkenal ya, apalagi kalau apa namanya misalnya sudah cermat di Unila itu langganan juara itu ya. Man 1 Metro itu ya. Ya, ternyata saya tanya sama gurunya itu ya, yang orang 38 itu ternyata enggak pintar gitu ya. Jadi hanya berapa orang dididik terus digembleng terus itu ya. Ya, hanya itu aja. Ya, segitu menjadi satu yang bisa terkenal ya. Ternyata yang bisa hanya segelintir orang aja. Ya, ini. Ya, ini maksudnya apa? Karena tidak semua anak memiliki satu kemampuan, tapi kalau memang ada ini bisa dibimbing atau digembleng untuk menyiapkan ke event-event seperti itu. Ini ya, jadi maksud saya bahwa jangan monoton hanya itu aja disampaikan ketika di sekolah, di kelas ya. Misalnya duduk, kemudian didikte, kemudian suruh catat ya, gurunya nggak mau jalan-jalan, nggak mau muter-muter, hanya itu aja ya, kemudian selesai ya, itu aja. Kadang masuknya gurunya telat ya, kemudian pulangnya kecepatan misalnya ya, ya seolah-olah kurang apa namanya, kurang jam ya. Ini coba memiliki suatu hal-hal yang bisa untuk meningkatkan kualitas anak didik kita ya. Ya. Ada pertanyaan? Ya silakan Mbak. Kemarin sih sempat saya bahas sih sempat di forum guru tahfidz ya Pak. Jadi anak-anak itu kan yang aktif itu kan biasanya hanya itu aja ya Pak. Jadi kadang mau ikut lomba ini atau di kelas khusus dia terkendala ikut pramuka, ikut kir, ikut ini, ikut itu gitu, karena saking aktifnya si anak gitu. Bisa nggak sih kita itu memfokuskan anak itu satu aja atau dua kegiatan biar hafalannya bagus, berkualitas, banyak gitu. Terus walaupun misalnya mau difokuskan ke bahasa Inggris, ya udah bahasa Inggris aja gitu. Jadi nggak semua dijamah gitu loh. Nah, kira-kira mungkin apa ada nggak bisa nggak kita terapkan kebijakan seperti itu gitu? Sementara memang pelajaran harus diterima semua kan itu ya. Ya. Dalam satu sisi memang tidak bisa anak mungkin difokuskan, misalnya contoh nanti matematikanya apa-apanya itu nggak bisa, kemudian Inggrisnya bisa atau sebaliknya ya. Bisa jadi waktunya dikurangi ya. Contoh misalnya mungkin nggak, misalnya Mas Noval sebagai olahraga ya, apa namanya, pramuka ya, mungkin nggak setiap pramukanya hanya setengah bulan sekali misalnya ya, Sabtu
ini pramuka, satu besok anak semuanya menambah tahasus dalam satu hari itu menambah hafalannya. Mungkin nggak seperti itu. Ya. Misalnya ya. Atau jamnya mungkin Pak. Gimana? Karena kan kalau pramuka ini kita Sabtu dari jam 7 sampai jam 10. Ya, Itu terlalu capek. Iya, betul. itu kalau mau dibagi dua setelah pramuka diambil tahun. Atau sebelum tahasus dulu baru pramuka. Ya kondisional aja Pak. Iya, nggak apa-apa itu. Karena Ya. pagi Sabtu itu anak-anak full day, tapi kalau Sabtu full pramuka itu dia emang kita selalu kombinasi juga. Iya, capek juga ya. Masih binane. Iya, upah. Iya. Terus ini untuk tafid, contoh tafid. Tafid mungkin nggak, misalnya kita seluruh anak ya ini dari kelas 7 sampai 9 ini memiliki hafalan surat pilihan. Ya, contoh misalnya Ar-Rahman atau Al-Waqi'ah ya, atau mungkin As-Sajadah ya, semua anak hafal ya, bisa dibaca atau diajarkan di ma'had pondoknya ya, atau sebelum tidur. Ini ketika nanti pas ada acara-acara itu ditampilkan ya, misalnya surat Ar-Rahman ya. Ya, ini mohon maaf ya, mohon maaf benar, saya sampai sekarang nggak setuju anak-anak ini tampilkan kayak seni tari, itu saya nggak setuju banget ya. Seni tari bukan, seni tari yang kemarin ditampilkan pas wisuda ya kalau nggak salah ya. Ya itu karena delalah yang diajarkan mirip jaranan ya. Nah itu pokoknya saya nggak kayak kurang etis ya. Ya walaupun nggak apa-apa, cuman kurang etis ya. Jadi mungkin lebih baik tampilannya misalnya kelas 7 Ar-Rahman, kelas 9 Al-Waqi'ah misalnya ya. Nah ini saya yakin orang tua lebih senang itu daripada tari joget ya itu ya. Ini selain juga bermanfaat, kalau hafalan itu kan juga itu ada ciri khas sendiri ya, ya karena kita melekat dengan pondoknya. Ya saya sudah nyinggung sih sama itu. Untuk mungkin kalau mau yang masuk itu seperti seni sulam itu malah bagus ya, sulam apa lagi ya, tapir ya itu lebih ini ya, terutama untuk yang putri. Ya. Gimana Pak Mul sebagai mudir, misalnya anak dikumpulkan atau diwajib untuk kelas 7 ya, ini hafal surat Ar-Rahman, bisa dibaca atau diajarkan waktu kelas formal pun ya. Cepet kok itu ya, atau awal atau yang surat-surat pilihan itu. Kalau Yasin kan udah hafal ayat pertama aja. Gimana? Gitu ya. Nggak, maksudnya khawatirnya tugas liburan cuma tugas saja, pulang-pulang. Iya ya. Maksudnya gini, itu juga nanti dipersiapkan waktu misalnya wisuda. Ya, wisuda itu ditampilkan. Ya, dengan lagu yang indah ya. Lagunya jangan monoton, lagunya yang pakai tasenya Al-Matrud. Ya. Baik, ini aja. Ya. Baik, kami akhiri. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.